Bab 1292, Pertarungan Hebat. Sialan. Si menantu Hanaga dari keluarga Yoanda di kota makmur itu sebenarnya siapa? Orang itu adalah menantu kaisar. Menantu kaisar itu dipukuli oleh beberapa bajingan ini sampai begitu menyedihkan. Apakah orang-orang ini masih punya harapan untuk hidup? Keinginan membunuh di hati Lamerto meningkat. Dia mengedipkan mata pada wakil di sebelahnya dan menunjukkan bahasa isyarat tentang taktis khusus. Wakil itu langsung mengerti maksud Lamerto dan mulai bertindak tanpa ragu-ragu. "Siapa yang berani melawan? Letakkan pistolmu!" Wakil itu berteriak kencang hingga Sugi yang berada di luar pintu bisa mendengarnya. Sugi tidak bisa melihat situasi di dalam, maka dari itu dia hanya bisa mempercayai perkataan Lamerto. Bagi Lamerto, meski sekarang dia berada di posisi tinggi, waktu itu dia tetap keluar dari ketentaraan, jadi dia tetap seorang tentara, kan? Mereka berani bermain dengannya? Dia bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. "Bos, aku tidak melawan. Aku tidak." Pemuda di depan itu langsung mengangkat tangannya dan pria-pria kekar di belakangnya juga ikut mengangkat tangan untuk menyerah. "Kalian berani membidik pistol ke arah perwira Lamerto? Lindungi perwira Lamerto! Hajar!" Teriak si wakil yang sudah menarik pelatuknya duluan. "Tidak, aku tidak berani. Kami tidak. Dor! 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 Ban! 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 Ban!" Pemuda yang berada di paling depan itu belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi langsung dibuat diam oleh suara tembakan. Membawa senjata api di kota makmur adalah kejahatan serius. Pemuda ini bahkan berani membidiknya ke arah Lamerto. Pemuda ini benar-benar mencari mati. Setelah terdengar rentetan suara tembakan, 8 anak muda itu langsung ditembak mati. Darah yang mengalir keluar dari tubuh mereka langsung mewarnai lantai menjadi merah. Sebelumnya, Valentino bilang kalau mereka akan mati. Sekarang, mereka benar-benar mati. Sedangkan Lamerto tidak berkedip dari awal hingga akhir. Bagi orang sepertinya yang benar-benar pernah merasakan medan perang, pemandangan di hadapannya ini hanyalah hal kecil. Sekarang, Lamerto baru melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada orang-orang di belakangnya untuk menyingkir. Selain itu, dia tidak terburu-buru melepaskan ikatan Valentino. Lagi pula, Valentino sudah terikat begitu lama, jadi tidak apa-apa kalau menunggu sebentar lagi. Sugi buru-buru membawa orangnya masuk. Dia pun langsung tertegun begitu melihat pemandangan di depannya. Berdasarkan logika, tidak peduli sebesar apa kasusnya, seharusnya tetap Sugi yang membawa orang-orang itu pergi, mengumpulkan cukup bukti dan kemudian menghukum mereka. Namun, sekarang Lamerto langsung membawa orang untuk membunuh orang-orang ini. Apa yang harus dia lakukan? Apa mungkin dia harus menangkap Lamerto? Jangankan kalau Lamerto hanya membela diri, bahkan kalau Lamerto benar-benar melakukan kejahatan serius, tapi masih ada orang itu di dalam mobil di luar, Sugi juga tidak berani langsung menembak Lamerto. Paling-paling, Sugi hanya bisa melaporkannya ke atasan. Ini, perwira Lamerto ini." Sugi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Perwira Sugi, orang-orang ini memiliki senjata api secara ilegal, bahkan masih mau melawan dan menembak orang. Jadi, aku memerintahkan penembakan demi melindungi keselamatan kami. Menurutmu, ini?" kata Lamerto dengan serius. "Perwira Lamerto, kalau masalah nyawa, ini sulit," kata Sugi dengan ekspresi yang agak muram. Di sisi lain, Lamerto tidak panik sama sekali. Dia berkata dengan ringan, "Perwira Sugi, aku sedikit penasaran. Jelas-jelas aku melihat kalau kamu sendiri yang membawa mereka, tapi kenapa orangnya dibawa ke sini untuk dipaksa mengaku?" Lamerto berkata sambil menunjuk Valentino yang sedang ditahan. Aku akan menangani ini. Aku akan menanganinya." Sugi hanya bisa menahan kekesalan ini untuk sementara. Sugi tidak berani mengatakan kalau masalah nyawa penting lagi. Lamerto sudah mengungkapkan maksudnya dengan sangat jelas. Kalau Sugi masih bersikeras memperhitungkan masalah ini,
maka mereka akan berdebat sampai akhir. Sedangkan Sugi jelas tahu kalau dirinya melakukan kesalahan, jadi mana berani dia terus menantang? Siapa yang menahannya? Maka lepaskan sendiri. Cibir Lamerto sambil bergerak ke samping. Pria kekar yang sebelumnya menahan Valentino itu berjalan keluar dari belakang Sugi, lalu menginjak bangku dan membuka borgol di pergelangan tangan Valentino. Bagaimana, perwira Sugi? Apa Anda yang mau mengurusnya? Tanya Lamerto sambil memandang Sugi. Iya. Kami akan mengurusnya. Sugi mengangguk terus-menerus, dia hanya bisa menanggung kerugian ini. Bubar! Lamerto mengulurkan tangan untuk menopang Valentino dan kemudian membawanya pergi. Sugi dan yang lainnya terdiam, mereka hanya bisa tinggal di sana untuk membersihkan tempat kejadian. Karena masalahnya sudah seperti ini, mereka memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan dan sama sekali tidak bisa melarikan diri. Lamerto menopang Valentino. Mengingat ada luka di tubuh Valentino, mereka pun berjalan dengan pelan. Terima kasih, kata Valentino dengan lembut. Iya, jawab Lamerto sambil sedikit mengangguk. Kenapa kamu menyelamatkanku? Valentino benar-benar tidak mengerti. Awalnya distrik komersial Reverso ada di tangan keluarga Yuanda. Anggap saja seperti kamu menanggung kesalahan keluarga Yuanda. Jenderal Hanaga adalah orang yang baik, dia tentu tidak akan membiarkanmu menderita dengan sia-sia. Jelas Lamerto dengan santai. Sesederhana itu? Valentino mengernyit. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Sikap Lamerto terhadap Valentino masih sedikit cuek. Setiap kata dan perbuatannya seolah ingin memutuskan hubungan dengan Valentino, seolah Valentino mengidap penyakit menular. Pada saat ini, seluruh tubuh Valentino kesakitan, dia juga malas untuk berbicara terlalu banyak dengan Lamerto, jadi dia pun berhenti berbicara. Lamerto membantu Valentino masuk ke dalam mobil, kemudian meminta sopirnya turun dan dia menyetir mobil itu sendiri. Valentino duduk di kursi penumpang depan dengan terengah-engah. Sekujur tubuhnya terasa jauh lebih rileks. Orang biasa pasti tidak akan tahan kalau digantung dengan tangan terangkat selama itu. Dalam kehidupan ini, Valentino tidak ingin mengalaminya lagi. Pak Sugi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus memberitahu Pak Stefan? Tanya seorang pemuda pada Sugi setelah Lamerto dan yang lainnya pergi. Memberitahu? Masih mau memberitahu? Diam saja dulu. Dalam situasi saat ini, siapapun yang berani campur tangan akan dipecat. Sugi pun menghela napas, untungnya dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sebenarnya si Lana ini siapa? Dia bahkan bisa membuat Jenderal Hanaga turun tangan sendiri? Tanya pemuda itu lagi. Apa kamu tidak lihat? Masalahnya bukan di Lanau, tapi pada keluarga Yuanda yang ingin menyerang keluarga Arden. Sugi menebak dalam hatinya kalau Valentino hanyalah umpan. Alasan sebenarnya adalah karena keluarga Yuanda pasti ingin menghancurkan keluarga Arden. Mengenai alasannya, Sugi bahkan tidak berani menebak. Kalau bukan karena itu, Sugi benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang setinggi Hanaga bisa berhubungan dengan Valentino? Mendengar apa yang dikatakan Sugi, tidak ada yang berani bertanya lagi. Keluarga Yuanda dan keluarga Arden bertarung satu sama lain di kota makmur, itu pasti pertarungan hebat. Siapapun yang berani ikut campur pasti akan mati. Di dalam mobil, Lamerto mengemudi dengan serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beristirahat sebentar, rasa sakit di tubuh Valentino akhirnya mereda. Beri aku sebatang rokok, kata Valentino sambil memandang Lamerto. Sebelum Lamerto sempat berbicara, tiba-tiba ada yang menyerahkan sebatang rokok ke depan Valentino. Mau coba ini? Terdengar sebuah suara yang berat. Wah, penawaran spesial, barang bagus. Sebelum Valentino selesai berbicara,
dia tiba-tiba berbalik untuk melihat kursi belakang mobil. Sampai saat ini, Valentino baru tahu kalau ternyata ada orang yang duduk di kursi belakang. Bab 1293, Menghancurkan Keluarga Arden. Orang macam apa ini? Mobil sudah berjalan selama beberapa menit, tapi Hanaga tidak mengatakan apapun, bahkan tidak terdengar suara napasnya. Ketika melihat wajah orang di kursi belakang, Valentino langsung tercengang. 3 bintang emas, 3 bintang emas. Valentino benar-benar tercengang sampai ada suara mendengung di kepalanya. Pria ini merupakan pria berpangkat paling tinggi yang pernah dia temui seumur hidupnya. Kalau nanti Valentino bilang bahwa dia pernah berada di satu mobil yang sama dengan pria yang memiliki 3 bintang, Chris dan yang lainnya pasti tidak akan mempercayainya. Namun, hal yang terjadi di depannya saat ini membuat Valentino merasa kebingungan. Ada apa? Tanya Hanaga dengan ringan. Pada saat ini, hatinya juga sangat tidak berdaya dan rumit. Hanaga tidak pernah menyangka kalau dia akan bertemu dengan menantu satu-satunya di kesempatan seperti ini. Apalagi tubuh menantunya juga terluka. Pak Hanaga. Valentino dengan cepat menundukkan kepalanya dan menyapa Hanaga. Tak perlu dipikir pun, orang juga tahu seperti apa identitas orang ini. Mengenai rokok itu, Valentino tidak berani mengambilnya. Membiarkan Hanaga, kepala keluarga Yoanda di Kota Makmur atau yang biasa disebut Pak Hanaga ini memberikan rokok secara pribadi kepadanya. Valentino masih tidak ingin mati. Cobalah, aku tidak memberikannya pada orang biasa. Hanaga memberikan rokok itu lagi. Valentino ragu-ragu selama beberapa detik, tapi tetap tidak berani menolak, jadi dia segera mengambil rokok itu dengan kedua tangan. Lamerto tertawa di dalam hatinya, tapi ekspresinya masih datar tanpa senyum dan mengendarai mobil dengan serius. Apa ada korek? Valentino menggaruk kepalanya sambil bertanya pada Lamerto dengan pelan. Saat ini, Valentino duduk tegak, sangat terkendali, seperti siswa sekolah dasar yang melihat gurunya. Ceklek! Hanaga langsung menyalakan korek dan menyerahkannya ke depan Valentino. Sini, aku nyalakan. Kalimat ini benar-benar membuat Valentino takut. Senior memberinya rokok, dia tidak berani tidak menerimanya. Namun, kalau membiarkan senior menyalakan rokok untuknya, dia benar-benar tidak berani. Terlebih lagi, senior itu adalah pria dengan pangkat tinggi 3 bintang emas seperti Hanaga. Tidak. Pak Hanaga, aku sendiri saja. Valentino mengulurkan tangan dan ingin mengambil korek api. Di dalam hatinya, Valentino merasa sangat kebingungan, ada apa dengan Hanaga ini? Aku saja. Kata Hanaga dengan ringan. Kata-katanya tenang, tapi tak pertahankan. Valentino terdiam selama 2 detik, akhirnya dia menutupi sisi rokok dengan kedua tangannya dan membiarkan Hanaga menyalakan rokok itu. Terima kasih, Pak Hanaga. Kata Valentino dengan sangat sopan. Kamu adalah orang pertama yang bisa membuat Pak Hanaga memberikan rokok dan menyalakan rokok secara pribadi untuk orang lain. Lamerto melihat ke depan, tapi nada bicaranya sangat rumit. Berdasarkan logika, sebagai ajudannya Hanaga, tentu saja Hanaga tidak akan melakukan hal seperti ini sendiri. Bahkan di hadapan orang-orang berpangkat tinggi, Lamerto akan membantu Hanaga melakukan hal-hal seperti ini. Namun, Lamerto juga sangat mengerti bahwa hubungan antara Valentino dan Hanaga tidak sederhana. Dengan kata lain, itu adalah urusan keluarga antara Hanaga dan Valentino, sedangkan Lamerto tidak berani ikut campur sesuka hati. Kemampuan berbicara Valentino cukup baik, tapi saat ini dia juga tidak berani mengatakan apa dan hanya bisa diam. Namun, Hanaga menghela napas, hanya dia yang tahu bahwa ini adalah cara untuk berterima kasih pada Valentino. Hanaga berterima kasih kepada Valentino karena Valentino sudah merawat Angel dengan sangat baik. Terima kasih Valentino karena selalu berada di sisi Angel. Terima kasih karena demi memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Angel, Valentino telah banyak menderita sendirian.
Hanaga tahu bahwa dirinya adalah seorang ayah yang tidak kompeten, jadi dia hanya bisa berterima kasih pada Valentino. Dia sudah menyelidiki semuanya dengan jelas tentang apa yang sudah Valentino lakukan untuk Angel. Jadi di dalam hatinya, tidak hanya ada perasaan hubungan antara mertua dan menantu, tapi juga ada perasaan berterima kasih pada Valentino. Kalau bukan karena kemunculan Valentino, tak tahu masih ada berapa banyak penderitaan yang harus Angel terima. Singkatnya, anggota keluarga Kusuma itu akan membuat Angel semakin menderita. Namun, setelah Valentino muncul, semua orang ini disingkirkan dan Angel akhirnya bisa bebas. Tentu, kalau bukan karena kesetiaan dan cinta Valentino pada Angel, Hanaga juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu Valentino seperti sekarang. Semua ini adalah balasan yang Valentino dapatkan dari ketulusannya. Terima kasih, Pak Hanaga, kata Valentino dengan sangat sopan. Hanaga tidak berbicara, hanya menoleh dan melihat keluar jendela. Hanaga berpikir dalam hati, sebenarnya seharusnya aku yang berterima kasih. Valentino juga tidak berani berbicara lagi, dia hanya merokok dengan tenang dan detak jantungnya semakin lama semakin cepat. Rokok ini adalah rokok spesial yang sangat langka. Tapi saat mengisapnya, dia malah tidak tahu apa rasanya. Kamu mengelola distrik komersial Reverso dengan sangat baik. Masalah kali ini karena keluarga Arden bermain curang. Tujuan mereka adalah untuk mengambil distrik komersial Reverso darimu dan menekan kekuatanmu di kota makmur. Hanaga tiba-tiba membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata ini pada Valentino. Valentino mengangguk, dia tentu mengerti hal ini. Namun, dia tidak tahu kenapa Hanaga mengatakan pada dirinya. Kemudian, Hanaga bertanya lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Valentino terdiam ketika dia mendengar pertanyaan itu. Tentu, dia tidak bisa mengatakan rencana di hatinya semudah itu. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Hanaga. Katakan saja, tidak apa-apa. Aku akan membantumu memikirkannya, kata Hanaga dengan lembut setelah melihat kekhawatiran Valentino. Jangan khawatir, kalau Pak Hanaga ingin melawanmu, itu adalah hal yang sangat mudah. Tambah Lamertu. Valentino mengangguk, lalu berkata dengan tatapan yang berangsur-angsur menjadi tegas. Aku ingin menghancurkan keluarga Arden. Bagaimana caranya? Tanya Hanaga. Pertanyaan ini sangat penting, karena itu memusnahkan bukanlah membunuh. Mengingat sensitivitas status keluarga Arden, pasti tidak akan ada akhir yang baik kalau Valentino melakukan sesuatu pada mereka. Jadi, cara itu sangat penting. Jangan bicarakan ini dulu. Apa kamu tahu kenapa aku datang menyelamatkanmu? Tanya Hanaga dengan ringan. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku punya seorang anak perempuan. Kata-kata Hanaga membuat Valentino benar-benar tercengang. Apa urusannya menyelamatkan dirinya dengan putrinya? Jangan-jangan? Kemudian, Valentino langsung membuang puntung rokoknya dan berkata, Pak Hanaga, aku mengaku kalau aku memiliki latar belakang yang rendah dan tidak kaya, aku juga tidak berani memanjat harta orang. Tidak bisa menyalahkan Valentino karena terlalu percaya diri. Hanya bisa bilang kalau sekarang hatinya benar-benar memiliki bayangan psikologis yang buruk. Dulu saat mencari bantuan dari keluarga Arine, Tuan Besar Arine bilang kalau Valentino dan Jesslyn harus bersama. Mereka baru akan menyetujui rencana Valentino setelah Valentino membuat perikatan dengan keluarga Arine. Hanya saja setelah itu keluarga Limindo dan keluarga Dune menyerah. Jadi setelah Tuan Besar Arine mengetahui hal ini tidak bisa dipaksakan lagi, dia juga tidak pernah membahasnya lagi. Selain itu, dulu ketika Valentino pergi ke keluarga Arden untuk berbicara dengan Stefan, Amelia juga bilang kalau Valentino bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Arden asalkan Valentino mau bersama Amelia. Jadi sekarang Valentino benar-benar memiliki bayangan psikologis yang buruk. Akibatnya, baru saja Hanaga membicarakan topik ini, Valentino hanya bisa mendengus di dalam hatinya. Mendengar apa yang dikatakan Valentino,
Hanaga sedikit terkejut dan Lamerto juga bingung. Kenapa reaksi Valentino besar sekali? Aku kan belum selesai bicara. Hanaga terdiam. Mendengar itu, Valentino tertegun sejenak, kemudian berkata dengan senyum mencemooh. Pak Hanaga, lanjutkan. Hanaga melanjutkan. Aku punya anak perempuan, dia seumuran denganmu, kamu dan dia. Aku tidak mungkin dengannya. Pak Hanaga, maafkan aku karena bersikap kasar, tapi aku sudah berkeluarga dan aku tidak berani mengganggu hidup orang lain. Jadi, maafkan aku Pak Hanaga. Valentino memotong kata-kata Hanaga lagi. Bab 129 4 Januari Gan tinggalkan istri yang menemanimu dalam kesulitan. Kali ini, Hanaga juga tercengang. Bagaimana bisa ada orang narsis seperti Valentino di dunia ini? Aku cuma bilang aku punya anak, bukan bilang mau menikahkannya denganmu. Kan? Akan tetapi, Lamerto tersenyum nakal. Dia tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu apa artinya menikahi putri Pak Hanaga? Artinya semua rintangan yang ada di depan mata tidak menjadi masalah. Semua kesulitan bisa teratasi. Ketika mendengar hal ini, Hanaga tiba-tiba mengerti maksud Lamerto. Jadi, dia juga mempermainkan Valentino. Benar, kamu sangat hebat. Jadi, kalau kamu menjadi menantuku, aku jamin hidupmu akan damai di negara Nagon. Hanaga tersenyum. Valentino salah paham dengan maksud Hanaga. Jadi, kenapa tidak sekalian mengujinya saja? Pak Hanaga, aku benar-benar tidak bisa menerima kebaikan itu. Aku sudah punya keluarga, jadi aku tidak bisa bertindak sesuka hati. Ketika mengatakan hal ini, nada bicara Valentino menjadi sangat serius. Dia tidak gugup lagi ketika berhadapan dengan Hanaga. Tidak peduli siapa dan seberapa besar kekuatan orang yang dihadapi Valentino saat ini, orang itu tidak akan mungkin bisa memisahkannya dari Angel. Bagi laki-laki, mempunyai banyak istri dan gundik adalah hal yang normal. Aku tidak peduli, kata Hanaga. Tapi aku peduli. Istriku sangat baik padaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin berada di posisiku yang sekarang ini. Jadi, aku tidak bisa melupakannya dengan mudah. Nada bicara Valentino sangat serius. Hanaga merasa kagum. Dia semakin senang dengan Valentino. Tapi kamu harus memahami kalimat ini. Di belakang pria yang sukses, pasti ada wanita yang sukses. Hanaga sengaja bertanya. Kamu ingin sukses, sedangkan dia tidak hanya tidak bisa membantumu, tapi juga membuatmu mengalami kemunduran, kan? Tidak, Pak Hanaga. Bagiku, apa yang istriku lakukan sangat berhasil. Ketika mengatakan hal ini, Valentino sudah sedikit jengkel. Orang lain boleh berkata apa saja tentangnya, tapi Valentino tidak akan membiarkan orang lain menjelek-jelekan Angel, tidak peduli siapapun itu. Tidak peduli seberapa banyak godaan di dunia ini, Valentino tidak akan meninggalkan istri yang menemaninya dalam kesulitan. Ketika mendengar hal itu, Hanaga terdiam beberapa saat, lalu bertanya. Latar belakang keluarganya tidak baik, kan? Aku dengar kamu bagian dari keluarga utama keluarga Wijaya. Apa dia pantas untukmu? Mata Hanaga menyipit ketika menanyakan hal ini. Hanaga benar-benar membutuhkan jawaban ini. Waktu itu, karena masalah latar belakang keluarga, Hanaga dan Ibu Angel dipisahkan secara paksa. Jadi, dia ingin mendengar jawaban Valentino. Lebih baik menikah dengan baik daripada lahir dengan latar belakang keluarga yang terpandang. Dia mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, tapi aku bisa membuatnya identitasnya menjadi terhormat dan menutupi kekurangannya. Ketika mendengar perkataan Valentino, mata Hanaga berbinar. Dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Hanaga tiba-tiba menemukan beberapa jawaban atas pertanyaan yang telah mengganggunya selama lebih dari 20 tahun. Waktu itu, Hanaga juga pernah terjerat untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, Ibu Angel berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu dan ini adalah fakta. Konsep perjodohan sudah mengakar kuat di dalam hati orang-orang dari keluarga terpandang, termasuk dalam keluarga Hanaga.
Jadi, Hanaga terkadang berpikir bahwa dengan latar belakang keluarga Ibu Angel, sekalipun dia menjadi bagian dari keluarga Yoanda, dia tidak akan memiliki status apapun. Pada saatnya nanti, hal itu hanya akan menambah kesedihannya. Sekarang, ketika mendengar perkataan Valentino, Hanaga akhirnya mengerti bahwa dia sudah salah selama ini. Selama Hanaga cukup kuat, bagaimana mungkin istrinya tidak memiliki kedudukan? Bagaimana mungkin dia bisa dihina orang? Kamu boleh terlahir dari latar belakang keluarga yang sederhana, tapi mulai saat ini, kamu adalah kekasihku, jadi kamu bisa menikmati kehidupan yang berlimpah denganku. Hanaga benar-benar tersadarkan. Pada saat yang sama, dia juga merasa terharu. Hanaga bahkan merasa lebih bangga lagi karena Angel sudah menemukan orang yang tepat. Sebenarnya, aku juga tidak peduli kalau kamu mau menceraikan istrimu. Selama ada keluarga Yoanda, aku bisa membantumu mewujudkan semua mimpimu, termasuk keinginan untuk mengalahkan keluarga Arden dan menaklukkan keluarga Wijaya. Hanaga melemparkan pertanyaan penting yang terakhir. Hanaga yakin bahwa ini adalah obsesi Valentino. Dia pasti akan sulit untuk menolaknya, bukan? Akan tetapi, hal yang membuat Hanaga dan Lamertu heran adalah Valentino menolaknya lagi. Dia bahkan menolaknya tanpa ragu. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, mungkin ada jalan pintas. Tapi kalau aku harus mengorbankan istriku, aku tidak akan mau. Sekalipun jalan di depan sulit dan penuh rintangan, istriku tetap akan menemaniku melaluinya bersama. Dia mungkin tidak banyak membantuku, tapi dia sudah setia denganku selama bertahun-tahun. Dia sangat baik padaku. Apalagi, dia juga sudah mengandung anakku. Mana mungkin aku bisa? Apa katamu? Ketika Valentino sedang mengingat semua hal yang dilakukannya dengan Angel, Hanaga tiba-tiba membelalakan mata dan memarahinya. Aku bilang aku tidak akan meninggalkan. Kalimat yang terakhir. Pada saat ini, mata Hanaga melebar. Napasnya juga sedikit terengah-engah. Bahkan, kalau Hanaga tidak menahan diri dengan kuat, dia sekarang sudah mengulurkan tangan dan meraih pundak Valentino. Aku bilang istriku sedang mengandung anakku, aku. Tidak usah dilanjutkan. Hanaga langsung memotong pembicaraan Valentino. Setelah itu, Hanaga menyalakan sebatang rokok dengan kedua tangan yang sedikit gemetar, lalu mengisapnya dengan ganas. Berhenti, turun. Turunkan dia. Hanaga langsung memberi perintah. Lamerto pun menghentikan mobil tanpa ragu. Jangan. Apa kamu bisa mengantarku ke rumah sakit? Tempat ini sedikit terpencil. Tanya Valentino dengan suara pelan. Tempat ini terpencil dan jarang penduduknya. Sulit untuk memberhentikan taksi saat ini. Lamerto juga menatap Hanaga untuk menanyakan pendapatnya. Tidak bisa. Pergi sendiri saja. Turun. Sikap Hanaga sangat tegas. Valentino pun diturunkan dari mobil begitu saja oleh Lamerto. Setelah Valentino turun dari mobil, mobil pun melesat pergi. Hanaga sama sekali tidak bercanda. Orang macam apa kamu ini? Kamu menurunkanku karena aku tidak mau menikahi putrimu. Mengubah sikap lebih cepat dari membuka buku. Keluarga Yoanda dari kota makmur ini tidak gila, kan? Kata Valentino tidak senang. Valentino mengeluarkan ponselnya. Dia melihat layar ponsel yang ada di dalam kantongnya sudah dihancurkan oleh orang-orang itu. Ponselnya masih bisa dinyalakan, tapi apa yang ditampilkan di layar tidak bisa terlihat dengan jelas. Valentino tidak punya pilihan selain menunggu sendirian di tengah hembusan angin yang dingin. Dia menggantungkan harapannya pada mobil yang lewat. Di dalam mobil, Hanaga masih merokok. Dia merokok sambil melihat kaca spion, lalu berkata, "Cepat, cepat sedikit." Lamerto tidak tahu apa yang Hanaga ingin lakukan. Lamerto pun langsung menginjak pedal gas. Setelah berbelok di tikungan dan wajah Valentino sudah tidak terlihat lagi, Hanaga mengulurkan tangan untuk membuang puntung rokok dan langsung menutup jendela mobil. Hahaha. Saat menutup jendela, Hanaga langsung tertawa terbahak-bahak.
Saat ini, Hanaga tidak punya waktu sama sekali untuk memedulikan citranya, dia hanya ingin tertawa. Hahaha, hahaha. Apa kamu dengar, Lamerto? Apa kamu dengar? Hanaga tertawa terbahak-bahak sambil menggebrak kursi dengan keras. Saya dengar, Pak Hanaga. Jawab Lamerto sambil melihat ke kaca spion dengan cemas. Pak Hanaga tidak mungkin sudah gila, kan? Selama bertahun-tahun, kapan Hanaga pernah melakukan sesuatu yang merusak citranya? Bab 1295, Utang. Kalaupun tertawa, dia hanya tertawa secukupnya, belum pernah sampai terbahak-bahak seperti ini sebelumnya. Kamu dengar, kan? Kamu pasti mendengarnya. Haha, semua orang di Kota Makmur mengatakan kalau aku, Hanaga, tidak memiliki seorang keturunan, tapi sekarang aku akan menjadi seorang kakek. Aku akan menjadi seorang kakek. Hanaga tertawa bahagia, hingga matanya tampak sedikit berair. Pak, kalau berdasarkan silsilah keluarga, seharusnya Anda adalah seorang kakek. Lamerto mengingatkan Hanaga secara hati-hati. Benar. Kakek, aku adalah seorang kakek. Hanaga segera mengangguk. Bicaranya menjadi kurang jelas karena terlalu bersemangat dan hatinya terasa semakin gembira. Bagi Hanaga, peristiwa ini membuatnya sangat tersentuh, hingga dia tidak bisa bersikap tenang seperti biasanya. Di usianya saat ini, bukankah dia hanya akan hidup untuk keturunannya? Sebelum Hanaga memiliki keturunan, dia hidup selayaknya mayat hidup. Bahkan dia sama sekali tidak tahu untuk apa dia hidup. Kalau bukan karena istri dan anak perempuannya, dia pasti sudah lama mengakhiri hidupnya. Namun sekarang, Hanaga tidak hanya menemukan putrinya yang telah terpisah selama lebih dari 20 tahun, tapi juga akan segera menjadi seorang kakek. Siapa yang dapat mengerti perasaan ini? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat merasakan perasaan yang sama. Namun saat ini, Hanaga ingin semua orang di dunia tahu akan perasaan gembiranya. Tapi, Pak, kalau Anda sudah menjadi seorang kakek, kenapa Anda masih mau menyingkirkan Valentino? Kalau sampai nanti cucu Anda tahu bahwa ayahnya diusir oleh Anda, bukankah dia akan menjenggot-jenggot Anda? Lamerto pun bercanda dengan sangat santai. Omong kosong! Jawab Hanaga dengan angkuh. Kalau dia tidak melanjutkannya, aku tidak mungkin tertawa terbahak-bahak. Mau bagaimanapun juga, aku tetap harus menjaga citraku. Benar, apa yang Anda katakan itu benar. Lamerto menyeka keningnya. Valentino mengalami kecelakaan, sehingga dia kesulitan berbicara. Hanaga menjadi sangat bersemangat ketika mendengar kehamilan Angel, hingga membuatnya kehilangan akal dan melupakan segalanya. Tapi katamu, nanti cucuku akan menjenggot-jenggotku? Apa semua anak kecil suka melakukannya? Tanya Hanaga dengan serius, sambil memegangi dagunya yang botak. Sepertinya. Jawab Lamerto. Hanaga mengangguk dengan serius, bahkan lebih serius daripada ketika membuat rencana perang, lalu dia berkata, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak bisa mencukur jenggot lagi, aku akan menumbuhkan jenggot agar cucuku bisa menjenggotnya, hahaha. Lamerto seketika menjadi bingung. Hanaga menanggapi masalah ini dengan serius, saking seriusnya sampai membuat orang lain tertawa dan membuat dirinya terlihat sedikit menggemaskan. Sulit untuk dibayangkan, orang yang keras dan hati-hati dalam menjaga sikap seperti Hanaga, rupanya bisa memiliki sisi yang menggemaskan seperti ini. Pak, tahan diri Anda sedikit, sekarang Anda sedang menggunakan pakaian tentara, Lamerto memperingatkan Hanaga dengan suara yang pelan. Hanaga tertegun sejenak, kemudian melepaskan jaketnya dan tertawa terbahak-bahak lagi. Tanpa ragu dan tanpa memedulikan citranya, Hanaga tertawa terbahak-bahak layaknya seorang anak kecil. Lamerto menyetir sambil menghela napas, tanpa tertawa sedikit pun. Berapa umurnya sekarang? Sudah berapa tahun Hanaga tidak pernah merasa benar-benar bahagia seperti ini? Lamerto mungkin tidak bisa merasakan apa yang Hanaga rasakan, tapi dia dapat memahami perasaan hati Hanaga saat ini.
Lamerto, katamu, Valentino membantuku menjaga putriku. Meski dihadapkan dengan kekuatan keluarga Yolanda yang mengerikan sekalipun, dia sama sekali tidak tergiur dan ragu. Berarti, ketika tadi kita menguji Valentino, sebenarnya dia bisa saja dengan mudah mendapatkan kekuatan yang besar selama dia menyetujuinya. Tapi demi Angel, dia langsung menolaknya tanpa ragu. Apalagi sekarang, dia akan membuatku menjadi seorang kakek. Bagaimana bisa aku tidak membantunya dengan sepenuh hati? Sulit bagi Hanaga untuk menyembunyikan perasaannya, dia pun berbicara dengan nada yang serius. Pak, nasib Nona Angel memang sangat malang, tapi semua itu hanyalah masa lalu. Setelah bertemu dengan Anda dan Valentino, harinya akan menjadi indah. Lamerto mengangguk. Benar. Hanaga pun ikut mengangguk. Valentino melakukan apa yang Hanaga tidak bisa lakukan saat itu. Andai saja saat itu Hanaga bisa sedikit lebih berani, menyerah pada kekuatan keluarga Yolanda demi istrinya, Angel pasti tidak akan sengsara seperti ini, kan? Maka dari itu, ini adalah penyesalan Hanaga seumur hidupnya. Namun hari ini, setelah menguji Valentino, akhirnya Hanaga tersadar kalau Angel lebih beruntung dibandingkan ibunya. Dia menemukan pria yang bisa menyelamatkan hidupnya. Di saat yang bersamaan, Valentino juga menebus penyesalannya terhadap Hanaga. Pak, sebenarnya saya merasa kalau kita bisa memberitahu Valentino soal ini, kata Lamerto sambil menghela napas. Kali ini, Hanaga tidak langsung berbicara, senyumnya perlahan menghilang, lalu terdiam selama beberapa saat. Aku belum siap untuk memperkenalkan diriku pada Angel. Tatapan mata Hanaga terlihat kosong. Terlepas dari situasi saat ini, Angel tidak boleh sampai mengenalinya. Meskipun bisa saling mengakui, tapi Hanaga tetap tidak mampu melupakan penyesalan di hatinya. Aku banyak berutang pada Angel selama lebih dari 20 tahun ini. Selama lebih dari 20 tahun ini, aku sama sekali tidak membesarkannya ataupun menghabiskan sedikit waktuku dengannya. Bagaimana bisa aku memiliki hak untuk tiba-tiba pergi menemuinya dan mengatakan kalau aku adalah ayah kandungnya? Lamerto, kalau kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Nada bicaranya terdengar sangat lesu, bercampur dengan perasaan bersalah. Lamerto pun seketika terdiam setelah mendengar perkataan Hanaga. Seseorang yang belum pernah kamu temui, tiba-tiba datang padamu dan mengatakan kalau dia adalah ayahmu. Apa kamu bisa mempercayainya? Tidak, kamu pasti tidak akan percaya ataupun menerimanya. Hal yang lebih penting adalah, Hanaga merasa kalau dirinya saat ini sama sekali tidak berhak untuk membuat Angel memanggilnya ayah. Tidak berhak. Tapi, apa Anda tidak mau memperkenalkan diri pada Nona Angel seumur hidupmu? Lamerto menghela napas. Mau, tapi bukan sekarang. Kita bicarakan lagi nanti setelah aku berhak membuatnya memanggilku ayah. Karenanya, sekarang aku akan membantu Valentino, sekaligus melakukan sesuatu untuk mereka. Apa kamu paham? Aku membantu Valentino, sama saja dengan menebus kesalahanku pada Angel. Suara Hanaga terdengar semakin rendah. Hanaga berpikir untuk membuat Valentino berdiri di tempat yang tinggi dengan bantuan darinya. Lalu suatu hari nanti dia akan mengatakan yang sebenarnya dan membuat Angel mengerti bahwa setidaknya dia sudah banyak menebus kesalahannya secara diam-diam. Hal semacam ini bukanlah tentang alasan, melainkan perasaan. Perasaan adalah hal yang paling sulit untuk dipahami di dunia ini, sehingga Lamerto tidak bisa banyak berbicara mengenai apapun yang Hanaga rencanakan. Jadi, Pak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Lamerto. Valentino ingin menurunkan keluarga Arden dan menginjak mereka. Kalau begitu, kita harus turun tangan, membantunya untuk menurunkan keluarga Arden. Jawab Hanaga tanpa ragu. Lamerto merenung sejenak, lalu berkata, Tapi, Tuan. Hanaga terdiam sejenak setelah mendengarnya. Bab 1296, untuk apa punya kekuatan besar? Kirim seseorang untuk memantau pergerakan keluarga Arden terlebih dahulu. Aku harus membuat rencana lagi. Dalam 3 hari,
Aku pasti bisa membuat Valentino menginjakan kakinya di kepala keluarga Arden. Hanaga terdengar sangat percaya diri. Lamerto tahu bahwa Hanaga mengatakannya dengan serius. Kalau dia bilang 3 hari, maka itu tidak akan melebihi jumlah hari yang dia sebutkan. Setelah apa yang terjadi selama ini, Valentino telah membangun fondasinya di Kota Makmur, juga membentuk kekuatannya sendiri. Selain itu, dia juga sudah terkenal di sini. Hal yang lebih penting adalah, Valentino telah melewati berbagai ujian dari Hanaga, sehingga dia pantas mendapatkan bantuan penuh darinya. Dalam hati, Lamerto tahu bahwa hari-hari indah bagi Valentino akhirnya tiba. Apa itu keluarga Arden? Di jalan, Valentino sedang menunggu taksi sendirian. Terkadang, ketika kamu tidak perlu naik taksi, taksi dan bus akan terus melintas di depanmu. Namun, ketika kamu membutuhkannya, tidak ada taksi maupun bus yang melintas dalam waktu yang lama. Seperti inilah situasi sekarang. Valentino sudah menunggu selama hampir 10 menit, tapi masih saja tidak ada taksi yang melintas. Bahkan satu pun tidak. Valentino sungguh tidak mengerti mengapa orang-orang itu membawanya ke tempat yang terpencil. Valentino tidak sabar menunggu taksi datang dan tubuhnya mulai terasa sakit. Pergelangan tangan Valentino memar dan terdapat beberapa penyumbatan darah di bagian tubuh lainnya. Dia sedikit gemetar ketika diterpa hembusan angin. Hal ini menunjukkan bahwa Valentino memiliki fisik yang kuat. Kalau dia orang biasa, pasti sudah gugur sedari awal. Apa keluarga Yoanda dari Kota Makmur ini gila? Valentino semakin merasa kesal ketika memikirkannya. Mereka menyelamatkan Valentino, kemudian membuangnya ke tempat tidak berpenghuni seperti ini sendirian. Apa yang mereka inginkan? Namun, meskipun Valentino marah-marah, ada banyak hal yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Mengapa keluarga Yoanda harus membantunya? Bahkan mereka menurunkan 100 orang prajurit bersenjata lengkap demi menyelamatkan Valentino. Valentino tahu persis siapa dirinya. Dia adalah putra terlantar dari keluarga Wijaya di kota Kamar. Meskipun saat ini Valentino sudah menjadi kepala keluarga Wijaya, keluarga Yoanda tidak perlu berbuat seperti ini. Karena status keluarga Yoanda, mereka sama sekali tidak perlu memikirkan cara untuk dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Wijaya. Namun sekarang, kenapa Hanaga sendiri yang sampai turun tangan menyelamatkan Valentino? Menurut Lamerto, semua ini karena distrik komersial Reverso sebenarnya merupakan usaha milik keluarga Yoanda. Permasalahan itu pun disebabkan oleh keluarga Yoanda sendiri, sehingga Valentino dan yang lainnya mengalami insiden tak terduga seperti ini. Hanaga adalah orang yang adil, dia tidak ingin Valentino memikul beban tersebut, sehingga dia turun tangan untuk menyelamatkan Valentino. Namun, Valentino merasa kalau hal ini tidaklah sesederhana itu. Baik sikap maupun perkataan Hanaga terhadap Valentino, semua itu membuat Valentino merasa bahwa Hanaga pasti memiliki sebuah rencana. Namun, ini hanyalah tebakan Valentino. Pada akhirnya, Valentino tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Hanaga. Pemikiran orang hebat seperti dia, bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh orang lain dengan mudah. Valentino bahkan tidak memikirkan soal putri Hanaga yang dia bicarakan, semua itu pasti hanyalah lelucon. Kalaupun bukan lelucon, itu juga tidak mungkin terjadi pada dirinya. Meninggalkan Angel demi mendapatkan kekuatan, Valentino tidak akan mungkin berbuat hal semacam ini. Semua yang aku upayakan adalah demi memberi kalian kehidupan yang lebih baik. Kalau aku meninggalkan kalian demi mendapatkan kekuatan, lalu apa gunanya memiliki kekuatan besar jika kalian tidak lagi ada? Valentino bergumam sambil menatap ke arah langit berbintang. Setelah bersantai lama, Valentino mengeluarkan ponselnya lagi. Kalau harus menunggu lebih lama lagi, dia khawatir akan tinggal di sini sepanjang malam. Meskipun layar ponsel Valentino sudah retak, sehingga tidak terbaca dengan jelas, untungnya ponsel itu tidak langsung mati. Valentino mengandalkan ingatannya, pertama-tama dia mengembalikan ponselnya ke halaman utama, kemudian menekan tombol panggilan yang berada di sudut kiri bawah. Dia ingat lokasi tombol panggilan di layar. Shrek! Setelah menekan tombol sebanyak 2 kali berturut-turut,
layar ponsel tiba-tiba berubah menjadi putih. Valentino pun menghela napas panjang. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya dia masuk ke dalam halaman panggilan terakhir. Untung saja, layar sentuh itu tidak sepenuhnya rusak. Lagi-lagi, berdasarkan ingatan Valentino, jika bagian tengah layar ditekan sebanyak 2 kali, maka layar akan berubah warna, lalu terdengar suara memanggil telepon. Meskipun tidak tahu siapa orang yang akan terhubung dengan panggilan ini, Valentino tidak memiliki nomor orang asing di dalam ponselnya, jadi pasti dia akan terhubung dengan anak buahnya. Setelah terdengar suara memanggil telepon sebanyak 2 kali, telepon itu pun diangkat. Valentino tidak tahu siapa orang yang terhubung dengan panggilan ini, jadi dia tidak mengatakan apapun. Orang yang terhubung pun tidak mengatakan apapun. Valentino hanya bisa mendengar suara napas orang tersebut. "Valentino, apa ini kamu?" Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang terkejut. Kedengarannya, suara itu bercampur dengan bunyi sengau, seperti orang yang baru saja menangis. Namun, Valentino seketika menjadi bingung setelah mendengar suara tersebut. Bagaimana bisa dia menelpon Amelia secara kebetulan? Bukan, salah sambung. Setelah tertegun sejenak, kemudian dia bersiap hendak menutup panggilan telepon. "Jangan ditutup, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Jangan ditutup, oke?" Valentino tetap menutup panggilan telepon itu meski setelah mendengar Amelia mengatakan untuk tidak menutupnya. Hal yang paling dia benci sepanjang hidupnya adalah pengkhianatan. Permainan yang dimainkan oleh Amelia dan Stefan benar-benar sudah menyentuh batas kesabaran Valentino. Valentino benar-benar tidak percaya kalau Amelia tidak mengetahui semua ini lebih awal. Apa Amelia rela membuat keluarga Arden merugi hanya demi dirinya? Setelah menutup panggilan telepon, tiba-tiba Valentino teringat kenapa dia bisa sampai menelepon Amelia. Amelia pasti adalah orang yang berada pada urutan pertama dari orang terakhir yang menghubungi Valentino dalam riwayat panggilan terakhir. Amelia pernah menelpon Valentino saat sore, tapi langsung ditutup oleh Valentino. Jadi, tadi dia baru saja menelpon Amelia. Valentino menggaruk bagian belakang kepalanya, kemudian menekan tombol di ponselnya lagi. Valentino berada dalam situasi antara hidup dan mati, tapi dia benar-benar tidak ingin banyak berbicara dengan Amelia. Valentino tidak bisa melihat apapun di layar ponselnya, benar-benar terasa seperti buta. "Dret!" Valentino sedikit bingung ketika mendengar bunyi suara tersebut. Rupanya itu adalah suara peringatan kalau baterai ponselnya lemah. Valentino segera menyentuh layar ponselnya, kemudian langsung melakukan panggilan telepon. "Kat!" Telepon segera diangkat, tepat sebelum selesai berdering. "Valentino, kamu!" Valentino benar-benar bingung ketika mendengar suara yang mencurigakan dari dalam telepon. Kok bisa Amelia lagi? Valentino menggertakkan giginya, dia tidak langsung menutup telepon, mengingat baterai ponselnya yang sudah lemah. "Kalau ku bilang, aku tidak sengaja meneleponmu, apa kamu percaya?" Tanya Valentino. Amelia tertegun sejenak, kemudian segera menjawab. Aku paham. Valentino menggoyangkan telapak tangannya dengan kesal, lalu berkata, "Tolong bantu aku. Katakan." Amelia langsung mengangguk. "Bantu aku menelpon Addison dan suruh dia datang menjemputku." Valentino mengutarakan permintaannya. "Kamu mau keluar?" Amelia tiba-tiba duduk, lalu bertanya dengan terkejut. Amelia benar-benar tidak menyangka kalau Valentino akan menyerahkan diri secepat ini. "Bagaimana? Apa itu membuatmu kecewa?" Valentino mendengus dingin. Amelia terdiam sesaat, lalu menghela napas dan berkata, "Valentino, kamu benar-benar salah paham terhadapku." Bab 1297, posisi yang berbeda. "Tolong hubungi Addison dan yang lain, terserah siapapun juga boleh, aku akan mengingat kebaikanmu ini." Kata Valentino dengan datar, dia sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan Amelia.
Kamu sekarang ada di mana? Tanya Amelia. Valentino melihat pemandangan di sekitarnya. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Lagi pula, kota makmur sangat besar. Dia baru beberapa hari di sini, jadi dia tidak tahu. Sepertinya di Jalan Lingkar 5, tidak ada bangunan di sekitar. Di sini sangat luas dan kosong, kata Valentino sambil melihat sekeliling. Oke, aku mengerti, jawab Amelia sambil mengangguk, kemudian dia menutup telepon. Akan tetapi, Amelia tidak menelepon Addison dan yang lainnya, dia langsung berpakaian dan berkemas, lalu berjalan keluar dari pintu. Pada saat ini, Stefan masih tertidur lelap. Stefan sedang menunggu ketika dia bangun pada keesokan pagi, dia akan mendapatkan berita tentang semua pengakuan Valentino, kemudian dia akan memperbesar masalah ini dan langsung mendorong Valentino ke dalam situasi terburuk. Pak Hasim, pengawal yang bertugas mengawal Amelia ingin mengikutinya. Akan tetapi, Amelia menolaknya dengan sangat tegas, bahkan mengancam bahwa siapapun yang berani mengikutinya akan langsung dipecat dari keluarga Arden. Pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang kepergiannya, termasuk ayahnya. Pak Hasim dan yang lainnya tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mengangguk menyetujuinya. Mereka memahami sifat nona mereka. Valentino menutup telepon dan berdiri menunggu di tempat. Hatinya terasa rumit. Karena itu, dia tidak berpikir terlalu banyak. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengobati luka di tubuhnya dulu. Hanya dalam waktu singkat, sebuah mobil Bentley hitam di jalan melaju kemari. Setelah tiba di jalan ini, mobil itu perlahan melambat, seolah sedang mencari sesuatu. Valentino segera berjalan ke pertengahan jalan dan melambai ke arah mobil Bentley. Mobil itu melaju lebih cepat, kemudian berhenti di depan Valentino. Jendela mobil diturunkan dan terlihat wajah cantik Amelia. Dia menatap Valentino dengan tatapan yang rumit dan berkata, "Masuk ke mobil." Setelah mengatakan kalimat tersebut, Amelia langsung terbelalak melihat luka di tubuh Valentino dan pakaiannya yang compang-camping. Kamu kenapa?" Amelia segera turun dari mobil dan berjalan ke arah Valentino. Dia bertanya dengan sangat kaget. "Amelia, apa menarik berpura-pura seperti ini? Aku menjadi seperti ini, bukankah berkat keluarga Arden? Tenang saja, aku akan mengingat kebaikan ini," kata Valentino dengan datar. Amelia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Dia hanya menghela napas, lalu berkata, "Masuklah dulu, baru kita bicarakan. Kamu tidak menelpon Addison dan yang lainnya?" Valentino tidak menyangka Amelia yang akan datang menjemputnya. "Addison tidak mengenal tempat ini seperti aku. Mungkin dia tidak akan bisa menemukan tempat ini, jadi akulah yang datang. Masuklah ke mobil, aku akan mengantarmu ke rumah sakit," jelas Amelia. Akan tetapi, Valentino masih menyimpan kebencian di hatinya. "Kalau aku memang ingin menghabisimu, yang datang bukanlah aku, tetapi orang-orang departemen yang berhubungan dengan ayahku. Apa kamu mengerti?" kata Amelia sambil memandang Valentino dengan tulus. Valentino ragu-ragu selama beberapa detik sebelum melangkah masuk ke dalam mobil. Pada saat ini, dia hanya bisa bergantung kepada Amelia. Mobil ini dikendarai dengan cepat dan menuju ke rumah sakit terdekat. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan sepatah kata, tetapi ketika akan membayar tagihan rumah sakit, ekspresi Valentino jadi agak rumit. "Kamu kenapa?" tanya Amelia begitu merasa ekspresi Valentino agak aneh. "Dompetku sudah diambil oleh mereka," jawab Valentino sambil memalingkan wajahnya. "Biar aku saja. Seharusnya memang aku yang bayar." Amelia tertegun sejenak, lalu segera mengeluarkan kartu kreditnya. Dia tahu bahwa Valentino benar. Valentino bisa jadi seperti ini memang gara-gara keluarga Arden. Oleh karena itu, demi menebusnya, Amelia akan membayar biaya pengobatan Valentino. Begitu luka Valentino selesai diobati,
dia mengambil beberapa obat untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah lagi saat keluar dari rumah sakit. Saat itu, sudah hampir pukul 1 subuh. "Pinjamkan aku sedikit uang lagi, aku akan pulang naik taksi," kata Valentino yang sedang memegang obat di satu tangannya dan mengelus hidungnya dengan tangan yang lain. "Aku akan mengantarmu." Amelia tidak berniat memberinya uang, dia langsung berjalan ke arah mobil. Valentino ragu-ragu untuk sesaat, dalam hati, dia tidak ingin menerimanya. Akan tetapi, dia telah menerima begitu banyak bantuan dari Amelia. Jadi apa bedanya kalau dia menerima bantuannya sekali lagi? "Bisakah kamu lebih cekatan? Dalam kesanku, kamu bukan orang yang bimbang. Apakah kamu ini laki-laki?" Omel Amelia yang tiba-tiba menurunkan jendela mobilnya, katakan kepada Valentino dengan marahin. "Laki-laki atau bukan, coba cari tahu saja sendiri," kata Valentino dengan cemberut, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. "Kalau begitu coba saja," kata Amelia yang tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino. Valentino tertegun sejenak, dia agak bingung. Perlahan-lahan, dia mengalihkan pandangannya. "Kenapa? Kamu tidak berani?" kata Amelia dengan tatapan menantang. Valentino mengernyit, dia hanya bersandar di kursi dan menutup matanya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berbicara. Amelia langsung mengantarkan Valentino ke hotel. Akan tetapi, pada saat Valentino turun dari mobil, Amelia juga ikut turun. "Aku ingin membicarakan masalah antara kamu dengan keluarga Arden secara baik-baik," kata Amelia untuk menjelaskan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, kita berada pada posisi yang berbeda." Valentino melambaikan tangannya dan langsung pergi. Amelia terdiam selama beberapa detik. Akan tetapi, dia segera mengikutinya dengan tatapan tegas. Di dalam kamar. "Bisakah kamu berhenti? Aku sudah jadi seperti ini gara-gara kamu dan ayahmu. Apa kamu masih belum puas?" Valentino menunjuk pakaian compang-camping di tubuhnya, lalu mengeluarkan ponsel yang layarnya hancur dan melemparkannya langsung ke atas meja. Namun, Amelia masih tetap tidak berbicara. Diam-diam, dia mengeluarkan ponsel model terbaru. "Ini untukmu." Amelia menaruh ponsel itu di atas meja dengan pelan, lalu memberikan obat yang sudah dibeli di rumah sakit dan berjalan ke samping Valentino. "Aku akan membantumu mengoleskan obat," kata Amelia yang menatap Valentino dengan serius. Sebelumnya, Amelia belum pernah melakukan hal seperti ini. Akan tetapi, sekarang dia tidak dapat berpikir jernih dan hanya memiliki sebuah pemikiran, yaitu menebus Valentino. "Tidak perlu, ponsel itu aku ambil. Tolong cepat pergi. Kita berada pada posisi yang berbeda, sudah ditakdirkan untuk tidak menjadi teman biasa sekalipun," kata Valentino yang langsung mengungkapkan isi pikirannya. Bahkan, menjadi teman biasa saja tidak bisa. Kata-kata ini benar-benar menyakiti hati Amelia. Hati Amelia sangat tersakiti, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mendorong Valentino ke sofa. Semuanya dilakukannya tanpa bersuara sedikit pun. Setelah Valentino duduk di sofa, Amelia mengulurkan tangannya untuk membuka kancing pakaian Valentino. "Shoo!" Valentino mengulurkan tangannya dan menghentikan Amelia, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan bisa mencapai bagian belakang punggungmu. Aku akan pergi setelah membantumu mengoleskan obat," jawab Amelia perlahan. Sambil berbicara, gerakan tangannya tidak berhenti dan dia terus membuka kancing baju Valentino. Meskipun gerakannya sangat kaku, tampaknya dia sangat serius dan sedang berusaha keras. Valentino tercengang. Dia merasakan tangan kecil Amelia yang menyentuh tubuhnya beberapa kali dan timbul perasaan aneh di hatinya. Bab 1298, maaf. Tangan kecilnya yang dingin sangat halus, terasa selicin telur rebus. Hari ini, Amelia mengenakan jaket panjang berwarna krem,
stoking warna kulit yang dipadukan dengan sepatu bot hitam tinggi. Dirinya tidak terlihat dingin, tapi dewasa. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang putih dan mulus, dirinya terlihat bagaikan boneka giok yang halus. Saat ini, kamar hotel ini hanya diterangi dengan lampu kekuningan yang buram. Berduaan di tempat tertutup seperti ini, tentu akan ada perasaan aneh yang muncul. Selain itu, saat ini jarak Amelia dekat sekali dengan Valentino. Wangi di tubuhnya juga samar-samar tercium oleh Valentino. Wanginya seperti parfum, tapi tidak terasa menusuk hidung. Aroma ini terasa alami, tidak terlalu tebal atau tipis, pas sekali. Karena itu, detak jantung Valentino jadi semakin cepat. Bagaimanapun juga, Valentino adalah seorang pria normal. Jakun Valentino bergetar, kemudian dia memindahkan pandangannya dengan bersusah payah dan bertanya, "Kamu akan pergi setelah mengoleskan obat?" "Ya." Amelia menunduk, bulu matanya yang panjang bergetar sesaat. Valentino menggertakkan giginya, lalu dia mendorong tangan Amelia dan melepaskan bajunya sendiri. Setelahnya, dia langsung berbaring menelungkup di atas sofa. Seluruh punggungnya terekspos. Tidak hanya itu, Valentino juga memeluk sebuah bantal, lalu meletakkan wajahnya di bantal tersebut. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh. Amelia tertegun. Saat ini, Valentino sudah berbaring menelungkup di atas sofa, tapi Amelia belum kunjung mengoleskan obat padanya. "Kenapa?" Valentino menoleh kebingungan, lalu dia melihat Amelia. "Ah, tidak apa-apa, aku akan membuka obatnya." Amelia segera menjelaskan, kemudian dia segera mengambil kapas dan kain kasa. Meski Amelia berusaha menutupi ekspresinya, Valentino tetap dapat melihat bahwa wajah Amelia sangat merah. Seolah gadis itu merasa malu. Memangnya, ini pertama kalinya Amelia melihat tubuh seorang pria? Semenjak melihat video tarian tiang Amelia, Valentino menganggap bahwa Amelia adalah wanita yang sangat terbuka. Saat memikirkan hal ini, mendadak rasa perih menyebar dari punggungnya. Saat yodium menyentuh luka Valentino untuk disinfektan, rasanya sangat perih. Aku akan melakukannya dengan pelan." Amelia menunduk sambil menggumamkan kalimat tersebut. "Cepatlah! Sebentar lagi aku sudah mau beristirahat," desak Valentino. Amelia tidak menjawabnya. Awalnya dia menggunakan yodium untuk menyeka luka, lalu mengambil obat untuk luka memar dan mengolesnya di bagian luka memar Valentino. Cairan obat itu perlahan merambat ke kulit Valentino. Mulanya, rasanya dingin. Lalu, kemudian obat ini meredam sakit. Amelia mengulurkan tangan kecilnya yang lembut untuk memijat bagian itu perlahan, agar obatnya menyerap dengan lebih cepat. Sejujurnya, rasanya nyaman sekali. Pantas saja Chris dan Mario sering pergi pijat saat masih di kota Neo. Ternyata, dipijat itu rasanya nyaman. Terutama rasa sentuhan telapak tangan seorang gadis. Kulitnya lembut dan halus, seolah tak bertulang. Saat memijat dengan pelan, sentuhannya sangat nyaman. Yang paling penting, Amelia ini putri keluarga kaya di kota makmur. Dia punya posisi yang terhormat dan berasal dari keluarga kaya. Biasanya, banyak anak-anak orang kaya yang mengejarnya. Namun, sekarang Amelia melayani Valentino dengan tangannya sendiri. Rasanya memang berbeda. "Maaf." Mendadak, gerakan Amelia terhenti. Suaranya terdengar serak. Belum juga Valentino mengatakan apapun, dia sudah merasakan 2 tetes cairan obat hangat yang menetes ke tubuhnya. Ini bukanlah cairan obat memar. Jika obat memar itu dioleskan ke tubuh, rasanya dingin. 2 suhu ini berbeda. Rasanya, ini adalah air mata. Valentino merasakannya di dalam hati. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apapun, juga berpura-pura tidak mendengarnya. "Maaf." Amelia mengulang sekali lagi dengan suara pelan, seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Amelia sendiri tidak percaya,
bahwa dirinya bisa-bisanya menangis di hadapan seorang pria. Akan tetapi, begitu melihat luka-luka di tubuh Valentino, Amelia benar-benar tidak bisa menahan kepedihan di dalam hatinya. Bisa-bisanya dirinya merasa pedih demi seorang pria. Amelia yang dulu, tidak mungkin seperti ini. Akan tetapi, Amelia tidak dapat menahan diri. Air matanya terus menetes, bercampur dengan obat memar yang menggenang di punggung Valentino. Namun, Valentino berpura-pura tidak mendengarnya sama sekali. Sebelumnya saat Amelia berdiskusi dengannya, mereka sepakat bahwa kedua pihak tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Awalnya, Valentino mengira dirinya bisa berbaikan dengan keluarga Arden. Asalkan keluarga Arden tidak mendukung Timothy lagi, maka Valentino juga tidak punya dendam dengan keluarga Arden. Akan tetapi begitu janji itu dibuat dan saat Valentino mulai melonggarkan kewaspadaannya serta hendak menguasai distrik komersial Reverso sepenuhnya, keluarga Arden menyerangnya. Begitu mereka menyerangnya, Valentino bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri. Jika bukan karena kemunculan Hanaga, takutnya saat ini Valentino masih akan disiksa dan diinterogasi orang-orang itu. Jadi, Valentino tidak hanya merasa kasihan melihat Amelia yang meneteskan air matanya saat ini, bahkan hatinya jadi terasa semakin dingin. Sebelumnya Amelia membuat janji palsu dengannya. Sekarang, dia berpura-pura sedih lagi. Memikirkan hal ini, Valentino segera melupakan semua isi pikiran rumitnya. Amelia menangis lagi, seharusnya Valentino tidak akan tersentuh. Begitu Valentino menggerakkan tubuhnya, dia langsung merasakan sentuhan basah di lehernya. Amelia menciumnya. Mulanya Valentino tertegun, tapi kemudian tubuhnya menegang. Sementara itu, seolah saat ini Amelia sudah menggila. Dia mencium leher Valentino secara perlahan, lalu terus menciumnya sampai ke telinga. Tidak hanya itu, dia bahkan mendekati telinga Valentino, membuat napasnya yang hangat tertiup ke wajah Valentino. "Maaf, aku bersedia meminta maaf padamu, oke?" Baru saja Valentino hendak bangkit untuk duduk, dia malah mendengar kalimat Amelia yang terdengar seperti permohonan. Nada suaranya terdengar sangat merendahkan dirinya. Siapapun tidak dapat menyangka bahwa Amelia, putri keluarga Arden yang sangat arogan ini bisa mengucapkan kalimat yang terdengar begitu rendah diri. Amelia bahkan bersedia membayar dengan segala cara untuk mendapatkan maafnya Valentino. Ini sungguh mengejutkan. Valentino juga sangat terkejut. Akan tetapi, dia segera menarik napas dalam-dalam dan bangkit untuk duduk. "Apa yang hendak kamu lakukan?" Belum juga Valentino menyelesaikan kalimatnya, Amelia langsung menempelinya, bagaikan seekor binatang kecil. Tangannya yang putih langsung bergantung di leher Valentino. Amelia mendekatkan mulutnya dan mencium Valentino. Otak Valentino terasa kosong. Dirinya dicium paksa. Valentino tertegun. Sepasang tangannya direntangkan ke sofa di belakang tubuhnya, lalu dia mulai memundurkan tubuhnya. Sementara itu, Amelia menindih tubuh Valentino. Dia memeluk Valentino dengan kedua lengannya, sementara itu mulutnya terus mencium pria itu dengan lembut. Bahkan, kedua telapak tangannya juga mulai mengelus secara sembarangan di belakang tubuh Valentino tanpa disadarinya. Saat ini, Amelia bagaikan seekor kucing kecil yang kelaparan. Seolah, mulut Valentino adalah makanan terenak di dunia, membuat Amelia terus menciuminya. Bab 1299, siapapun tidak dapat dibandingkan dengannya. Kecantikan Amelia sangat langka, bentuk tubuhnya juga sangat bagus karena dia sering menari, ditambah lagi dia begitu agresif. Pria normal manapun akan langsung kehilangan akal dalam situasi ini. Valentino perlahan juga jatuh dalam godaannya. Amelia menutup matanya dan mendesah tanpa sadar, seolah dia sedang mengigau. Di satu sisi, hal ini membawa kegembiraan tersendiri bagi indera perasa dan indera pendengar Valentino. Ditambah dengan wangi alami dari tubuh Amelia, membuat Valentino tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya, Valentino sedikit tergerak. Seolah mendapatkan dukungan, perlahan-lahan Amelia mendorong Valentino ke sofa.
Aku menyukaimu, tapi aku juga tidak tahu kenapa aku bisa menyukaimu. Bisik Amelia di telinga Valentino. Valentino terbaring di sofa dengan linglung, bahkan dia melupakan rasa sakit di punggungnya. Amelia kembali menimpanya dan terus memagut pipi Valentino. Bagaikan seekor anak kucing yang sudah lama tidak makan, yang terus berusaha menyenangkan tuannya untuk meminta makanan. Valentino mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung Amelia. Aku tahu kamu sudah menikah, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin... Amelia tiba-tiba menghentikan ucapannya. Sepertinya, dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Mengatakan hal semacam ini dalam situasi seperti ini, bukankah sama saja dengan merusak suasana? Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, Valentino tiba-tiba menjauhkan tangannya dari tubuh Amelia. Hu! Valentino menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu dia mencoba untuk bangkit. Amelia segera kembali memeluk Valentino, mencoba menghentikan Valentino untuk bangkit. Bangun! Valentino berteriak dengan kesal, lalu dia segera bangkit dari duduknya, merapikan pakaiannya dan berjalan ke ambang jendela. Amelia duduk di sofa dengan linglung. Air matanya terus mengalir tak terbendung hingga mengenai pakaiannya. Valentino tidak menoleh, dia lebih memilih untuk menyalakan sebatang rokok. Puntung rokok menyala dan asap langsung menyebar ke seluruh ruangan. Bukannya kamu bilang kalau keluarga Arden berutang maaf padamu? Tidak bisakah kalau aku menggunakan diriku untuk membayarnya? Memangnya kamu mau bagaimana lagi? Bibir Amelia bergetar dan dia masih tidak bergerak. Kemudian, dia berteriak dengan wajah berlinang air mata. Amelia merasa bahwa dirinya sangat hina, dia bahkan memandang rendah dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menghadapi hari-hari seperti ini. Akan tetapi, Amelia tidak bisa mengendalikan dirinya. Katanya, gadis yang sedang jatuh cinta itu bodohnya luar biasa. Namun kali ini, Amelia telah jatuh cinta dan cintanya ditakdirkan bertepuk sebelah tangan. Dulu, dia merasa bahwa seorang gadis yang jatuh cinta dan kehilangan akal sehatnya itu sangat menyedihkan. Dia bahkan memandang rendah gadis seperti itu. Akan tetapi, sekarang dia sendiri malah menjadi gadis seperti itu. Siapapun yang berutang padaku, akan kutagih dengan caraku sendiri. Kamu tidak perlu menebusnya dengan cara ini. Dengan cara seperti ini juga tidak bisa menebusnya. Aku tetap akan menagihnya kepada keluarga Arden. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu berkata tanpa menoleh ke belakang. Kamu sangat munafik, Valentino. Jelas-jelas kamu menginginkannya. Aku merasakannya. Tapi, kamu menahan diri. Kamu munafik. Bajingan. Amelia menggertakkan giginya dan berteriak di balik punggung Valentino. Valentino menghela napas pelan dan berkata, apa yang dilakukan belum tentu mencerminkan isi hati. Tidak ada orang suci di dunia ini. Aku bisa saja menginginkannya, tapi aku tidak harus melakukannya. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Maaf. Nada bicara Valentino sangat serius. Aku rela menurunkan martabat dan gengsiku serta melepaskan segalanya untukmu. Semua itu kulakukan karena aku menyukaimu. Valentino, aku menyukaimu. Apa kamu tahu? Kenapa kamu tidak bersedia melirikku, meski hanya sedikit saja? Kenapa? Apakah aku benar-benar tidak sebanding dengannya? Amelia perlahan-lahan merapikan pakaiannya, air matanya juga masih terus menetes. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Nada bicara Valentino menjadi semakin tegas. Aku sudah mencari tahu. Dia hanya seorang gadis dari keluarga rendahan di kota Neo dan dia tidak bisa membantumu sama sekali. Tapi aku bisa membantumu. Kalau kita bersama, ayahku pasti akan mendukungmu, jadi kamu tidak perlu bersusah payah. Amelia masih tidak bersedia menyerah dan mulai membandingkan status sosialnya dengan Angel. Valentino menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak menginginkan kekuasaan dari keluarga Yoanda di kota makmur. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Angel hanya demi keluarga Arden?
Tentu saja itu mustahil. Valentino menghela napas pelan. Sambil menjentikan puntung rokoknya, dia berkata, "Pakai pakaianmu dan pergilah. Maaf atas apa yang baru saja terjadi." Dia hampir saja membuat kesalahan besar. Saat ini, dia sangat menyesal. Wajah Amelia memucat. Dia memakai kembali pakaiannya dan mengenakan mantelnya. Amelia tahu bahwa tidak akan ada lagi kemungkinan antara dirinya dan Valentino. Hanya saja, dia merasa sangat iri kepada Angel karena dapat menemukan pria yang begitu baik. "Apakah menurutmu aku sangat murahan?" Sebelum pergi, Amelia menertawakan dirinya sendiri dan bertanya dari balik punggung Valentino. Valentino tahu, yang dimaksud Amelia adalah kejadian di mana gadis itu yang mengambil inisiatif atas apa yang terjadi. Tidak akan. Hanya saja, tidak ada kemungkinan di antara kita berdua, jawab Valentino dengan serius. Amelia terdiam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk pelan. "Aku mengerti." Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mendengar suara gemerisik di belakangnya dan kemudian terdengar suara pintu terbanting pelan. Amelia pergi dengan perasaan sedih. "Hah!" Valentino menghela napas dan menyalakan sebatang rokok lagi. Perasaan Valentino terhadap Amelia ini sangat rumit. Dari sudut pandang seorang pria, seorang gadis seperti Amelia sangat langka dan dia sangat berinisiatif. Selama orang itu adalah pria normal, maka orang itu tidak akan bisa menolak untuk melakukan apapun dengannya. Namun, jika Valentino melihatnya dari sudut pandang seorang pria yang sudah menikah, hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh hati nuraninya. Ada beberapa hal yang memang sudah tidak memungkinkan sejak awal. Valentino perlahan berbalik, kemudian melihat ponsel yang ada di atas meja. Mulanya, dia mengira bahwa apa yang dilakukan Amelia mungkin merupakan tipuan lain dari keluarga Ardin. Namun, sepertinya apa yang dia pikirkan selama ini salah.